Oke, ada yang nanya ini seputar layang-layang ya. Bang, kalau saya bikin sendiri itu suka muter-muter kayak katanya ya. Apa solusinya? Oke, kita jelasin sedikit seputar layang-layang ya. Untuk pembuatan layang-layang, usahakan kalian memilih bambu yang sudah tua ya. Yang sudah tua, jangan bambu yang muda, karena bambu yang muda itu lembek ya. Contoh seperti ini bambu yang sudah tua. Adapun adapun untuk bambu yang tua, kalian itu jangan langsung dibikin. Kalau misalkan kalian nebang nih bambu tua, jangan langsung kalian bikin ya. Harus kalian keringkan dahulu ya. Karena apa? Karena kalau meskipun kita menggunakan bambu yang tua, jikalau itu masih basah, tetap itu tidak akan maksimal ya penggunaannya ya. Karena bambu yang tua kalau masih basah, jika sudah dibikinkan arku, misalkan ya contoh arkunya itu sudah rapi atau sudah sempurna ya. Nah, di kemudian hari dia akan berubah kembali. Karena apa? Karena dia belum kering ya. Karena dia belum kering, masa pengeringan itu akan membuat dia semakin keras. Contoh ini seperti ini, dia akan keras seperti ini dan bengkokannya pun tidak akan lurus, tidak akan sempurna ya. Nah, usahakan jika kalian menggunakan bambu yang tua itu harus kering terlebih dahulu ya, seperti ini. Oke, kita tuturkan cara pembuatannya. Kita solusinya gimana bang? Nah, solusi solusi layangan itu paling besar itu dari arku sayap. Arku sayap itu memungkinkan keseimbangan layang-layang kita ya. Kita bikinkan dulu contoh untuk sayap agar kalian para pengrajin atau yang masih belajar ya, sama saya juga masih belajar ya, belum bisa benar-benar bagus gitu ya. Ya, kita sama-sama belajar gitu, merapih-rapihkan pekerjaan, merapih-rapihkan sebuah layang-layang ya. Hal yang paling penting itu untuk membuat layang-layang itu ya tentunya dari pembuatan sayap ya. Namun badan juga jangan disepelekan, badan juga itu mempengaruhi ya. Oke, ini masih belum sempurna, ini masih bengkokan seperti ini ya, bisa dilihat. Yang ini seperti ini. Nah, kita rapikan dulu untuk sayap agar lebih seimbang. Lekukannya agar lebih seimbang. Ini kan kalau istilahnya kalau bambu itu ada puhu, lamun cek bahasa Sunda nama puhu jeung congo. Nah, antara puhu jeung congo nanti atau bawah dan atas ya. Contoh luas. Nah, contoh gini gimana ya? Nah, contohkan itu. Nah, ini untuk bawah. Nah, ini atas ya. Ini puhu, ini congo. Itu berbeda ya. Itu berbeda dari tingkat kekerasannya. Tingkat kekerasan itu lebih keras puhu ya, congo atau puhu. Puhu itu lebih tebal. Jadi usahakan kalian menyerutnya terus benar-benar seimbang, dan bambunya itu harus yang tua dan sudah kering, jangan terlalu kering juga, standar lah, sedang lah ya, jangan terlalu kering juga. Oke, ini pembuatan. Nah, ini sedikit sudah enak ya lengkungannya, namun belum sempurna. Ini lihat, bisa dilihat. Nah, sedikit lagi bagian sayap yang congo. Kiri kanan kalian terus saja kalian perhatikan lengkungannya, terus kalian uji coba seperti ini agar lengkungannya lebih maksimal, lebih sempurna ya. Terus kalian serut kembali jikalau belum belum pas dengan apa yang diinginkan, terus kalian coba dan terus bolak-balik sampai mendapatkan hasil yang memang benar-benar sempurna. Karena jika tidak sempurna mah ya resikonya seperti itu ya, resikonya itu kurang seimbang atau bisa jadi muter-muter. Nah, ini udah seimbang ya, bisa dilihat, kalian bisa dilihat seperti ini. Gitu lagi guys. Nah, ini untuk pembuatan sayap. Lanjut kita tahap pembuatan badan ya. Untuk badan itu lebih mudah sih sebenarnya. Untuk pembuatan badan lebih mudah daripada sayap ya. Karena badan itu serutannya hanya
merahasiakan bagian ekor. Nah, untuk serutan kalian bisa dengan cara manual seperti yang saya lakukan, ataupun dengan cara alat serut yang di apa tuh namanya ya, alat serut ruji bambu, bisa menggunakan seperti itu ya. Ini untuk kita tuturkan manual ya, manual langsung pakai pisau. Oke, ini untuk badan sudah selesai ya. Untuk badan mah tidak rujit, sebenarnya mah tidak rumit, hanya merapihkan atas bawah. Lanjut kita proses ke pembenangan atau pembolaan ya. Nah, proses pembolaan ini juga penting banget ya, sangat penting, teramat sangat penting. Aduh, ini bolanya apa kejut seperti ini ya. Aduh, kita putuskan saja. Nah, proses pembolaan ya, proses pembenangan ini atau mengukur antara tengahnya itu penting banget ya. Kalian harus temukan tengahnya di mana. Kita contohkan ini ukuran sayap yang 56 ya. Contoh sayap yang 56, kita bagi dua jadi 28 ya. Kalian kasih tanda di sini. Langsung kalian ikat. Kalian bisa menggunakan kepala di sekitar 10 cm atau 9 cm atau 9,5 ya, tergantung selera kalian. Kalau kita biasa pakai 9,5. Nah, proses pengikatan tengah ini sangat penting ya, menentukan layang-layang kalian itu seimbang atau tidak ya. Nah, seperti ini. Ini udah pas ya, bisa diukur kembali antara tengah ke sini. Nah, bisa diukur kembali. Ini udah pas, cocok. Tahap selanjutnya tahap penarikan. Jikalau kalian sudah mengikat arku seperti ini, itu proses penarikan antara sayap ke ekor ya. Kalian bisa gunakan tarikan berapa gitu ya. Ini benang dipakai layang-layang sama bocil jadi penggigit ya. Sep kamera mah ada sok tinggal dikasih beda. Nyata bingung orang gitu. Nah, jadi proses penarikan benang itu sangat penting, atau menentukan keseimbangan layang-layang kalian. Nona? Oh, mic-nya nya teu kabeuleun mic-nya. Aduh, hampura ieu teu kabeuleun mic di mata teu kareungeul ieu kana video nanya. Nah, jadi yang sering saya lakukan untuk membuat tarikan itu, saya biasa melakukannya di buntut terlebih dahulu. Biasa saya melakukannya di buntut terlebih dahulu ya. Nah, jadi proses kalau mengikat dari buntut itu mempermudah pengukuran kita ya. Langkah berikutnya kalian atau bisa ukur apa ya istilahnya, tarikan itu bisa mengukur ke jarak antara ke tengah ini ya. Kalian kasih tanda berapa senti, 2 cm atau 3 cm ya. Nah, kalian bisa tarik ke sini contoh ya. Kita kasih 3 cm, ditarikan 36 ya. Ini segini. Nah, tarik ke sayap kanan. Ikat. Untuk yang satunya lagi sama, saya suka mainnya di kesini aja. Nah, bisa ke sini atau juga bisa menyeimbangkan ke yang pertama ini ya. Nah, tarikannya nanti akan sama. Nah, ini salah satu contoh hasil yang mungkin dikatakan sudah hampir jadi ya, karena tarikan ke atas mah akan sama saja. Bisa dilihat untuk tarikannya ini seimbang ya. Tarikannya pas, lengkungannya pas, dan dijamin nanti layangannya gak bakalan muter-muter ya. Jika video ini bermanfaat,
like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya, agar kita spill apa yang bisa kita spill, bisa apa ya kalian inginkan. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah subscribe. Jangan lupa follow juga TikToknya atau apa ya akun media yang lain, Shopee. Nah, seperti ini ya, ini yang udah jadi. Nah, ini udah jadi, bisa dilihat tingkat keseimbangan atau tingkat tanggungannya. Bisa kalian menilai sendiri ya, apakah ini kurang lengkung ataukah terlalu miring atau kemana, bisa kalian lihat sendiri. Oke, terima kasih ya. Silakan komen-komen seputar pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, bisa kita sepilkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.